Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 5, tema 9, subtema 1, muatan pelajaran IPS, garis lintang, garis bujur, serta kenampakan alam di Indonesia. Suatu daerah dapat diketahui melalui letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. A. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang atau garis paralel adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang membelah bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang yang terdapat di belahan bumi utara disebut garis lintang utara, sedangkan garis lintang yang terletak di belahan bumi selatan disebut garis lintang selatan. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Misalnya iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Garis bujur atau garis meridian adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur membelah bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Belahan ini berpusat di garis bujur 0 derajat yang melalui kota Greenwich, Inggris. Garis bujur yang terletak di sebelah barat kota Greenwich disebut garis bujur barat atau BB. Sedangkan yang terletak di sebelah timur kota Greenwich disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur ini berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Untuk kolom berwarna biru menunjukkan garis bujur. Ada garis bujur barat atau BB, garis bujur 0 derajat, garis bujur timur atau BT. Sedangkan kolom berwarna merah merupakan garis lintang. Dimulai garis lintang utara yang terletak di sebelah utara garis lintang 0 derajat, garis lintang 0 derajat atau khatulistiwa atau ekuator, serta garis lintang selatan yang berada di sebelah selatan garis ekuator. B. Letak wilayah Indonesia. Berikut ini adalah peta negara Indonesia. Letak wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra itu adalah Samudra Hindia dan Pasifik, sedangkan dua benua adalah benua Asia dan benua Australia. C. Menentukan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Berikut ini adalah peta Provinsi Jawa Tengah. Mari kita tentukan garis lintang dan garis bujurnya serta kota-kotanya. Ada kota Brebes, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Boyolali, Jepara, Sragen, serta Semarang. Brebes terletak di garis lintang 6 derajat lintang selatan sampai 7 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujurnya adalah 108 bujur timur sampai 100 derajat bujur timur. 4. Wonosobo terletak di garis lintang 7 derajat lintang selatan sampai 7 derajat lintang selatan dan 109 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur timur. Untuk kota-kota selanjutnya, silakan kalian baca dan simak sendiri ya. D. Kenampakan alam di Indonesia. Secara umum, kenampakan alam dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kenampakan daratan. Yang kedua adalah kenampakan perairan. Kenampakan alam berpengaruh pada adaptasi masyarakat sekitar, diantaranya 1. Pada adaptasi mata pencaharian. 2. Makanan khas. 3. Bentuk tempat tinggal.
4. Pakaian yang dikenakan. 5. Peralatan rumah tangga. 6. Teknologi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kenampakan alam, daratan, dan perairan. 1. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kenampakan perairan yang pertama adalah rawa, memiliki ciri-ciri banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. 2. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, penampakan perairan adalah danau, terbentuk dan berasal dari letusan gunung api atau gerakan tanah. 3. Kenampakan wilayah gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Kenampakan perairannya adalah sungai, bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. 4. Kenampakan daratan selanjutnya adalah pegunungan, mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan yang keempat, kenampakan perairannya adalah teluk. Teluk dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. 5. Tanjung, tanahnya menjorok ke laut, sedangkan kenampakan perairannya adalah selat, lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Ayo tentukan letak wilayah dan kenampakan alam daerah kalian. Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.